Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga selalu sehat dan tentunya masih semangat belajar ya. Baik, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, kita doa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah sikap atau perbuatan yang baik dan mulia. Perilaku terpuji yang akan kita pelajari yaitu 1. Perilaku jujur. 2. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Dan ketiga, perilaku saling menghargai. Yang pertama, jujur. Jujur artinya berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kebalikan dari sikap jujur adalah bohong atau dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berbuat jujur dari dalam hati, lisan maupun perbuatannya. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita membiasakan diri untuk jujur dan menjauhi perbuatan bohong. Contohnya, ketika di sekolah, siswa tidak diperkenankan atau tidak menyontek saat ulangan, tidak berbuat curang saat ujian. Misalnya lagi di rumah, mengatakan dengan jujur kepada bapak atau ibu di rumah saat hendak pergi bermain dengan teman-teman, atau memberitahu apa adanya kepada orang tua di rumah jika pulang terlambat dari sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dari melahirkan sampai membesarkan kita. Maka kita wajib berbakti, hormat dan patuh serta senantiasa mendoakan orang tua kita. Begitu juga dengan guru. Guru juga orang yang sangat berjasa dalam mendidik kita. Beliau sebagai orang tua kita saat di sekolah. Dengan jasa orang tua dan guru kita bisa menjadi manusia yang terdidik dan beradab. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, berkata sopan kepada orang tua serta guru. Tidak berkata kasar, tidak membentak maupun melawan kepada keduanya. 2. Melaksanakan perintahnya dengan baik dan ikhlas. 3. Mengucapkan salam dan mencium tangannya ketika berpamitan dengan orang tua atau ketika di sekolah saat bertemu dengan bapak ibu guru. 4. Menutupi aib dan kekurangannya dan mendoakan keduanya, yaitu orang tua dan guru kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang ketiga, membiasakan sikap saling menghargai. Kita harus menerapkan sikap saling menghargai di tengah keragaman masyarakat. Bagaimana cara menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat
ada yang memakai sarung, ada yang memakai celana panjang, ada yang berdoa dengan keras, dan ada yang berdoa sendiri-sendiri setelah sholat. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai. Hal yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang diyakininya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia, kita tinggal dengan masyarakat yang beraneka ragam, termasuk berbeda keyakinan. Kita harus menghargai keyakinan orang lain. Misalnya ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Sikap menghargai keyakinan orang dapat kita contoh dari keyakinan yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Sikap orang tentu memiliki pendapat masing-masing. Jika pendapat tersebut sama-sama dipaksakan, maka akan terjadi pertentangan dan permusuhan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita harus selalu menghargai setiap pendapat orang lain. Dengan membiasakan sikap saling menghargai, maka kerukunan dan persatuan akan tetap terjaga. Baik, dengan kita membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memperoleh beberapa manfaatnya. Yang pertama, hati kita menjadi tenang dan tentram, mendapatkan kemudahan dalam hidup, selamat dari bahaya, memiliki banyak teman dan saudara, dan tentunya dicintai oleh Allah dan makhluknya. Demikian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.